Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Kusmiatun Andarisa, Pak Hadi Saputro, dan juga Pak Damanuri akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul ukuran letak kuesioner. Yuk, mari kita saksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan untuk ukuran letak kuesioner. Di sini pendahuluan ya. Min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisa statistika deskriptif. Analisis statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Upaya penyajian data ini termasuk untuk mengungkapkan informasi penting yang terdapat dalam data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, yang pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran dikutip dari Awindin 1989. Deskripsi data dalam analisis statistika deskriptif mencakup dua aspek utama, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data mencakup nilai-nilai seperti rata-rata, tahun, modus, dan median yang bertujuan untuk menunjukkan titik pusat atau nilai yang mewakili sekumpulan data. Sementara itu, ukuran penyebaran data mencakup nilai ragam atau varian dan simpangan baku atau standar deviasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Ukuran pemusatan data menggambarkan karakteristik dari data yang sedang diteliti. Suatu rangkaian data biasanya cenderung untuk terkonsentrasi pada nilai pemusatan ini. Ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data disebut ukuran pemusatan data, yang dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Ukuran pemusatan data tersebut antara lain rata-rata, hitung, min, nilai tengah, kemudian modus. Rata-rata hitung atau min merupakan ukuran pemusatan yang sering digunakan. Rata-rata memiliki kelemahan dalam menggambarkan karakteristik data bila dalam data yang diamati terdapat data yang sangat ekstrim. Misalnya, nilai siswa dalam satu kelas memiliki rata-rata 80, namun ternyata rata-rata tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya. Karena di satu sisi ada anak yang mendapatkan nilai 20, namun di sisi lain ada anak yang berhasil mendapatkan nilai 100. Untuk selanjutnya kita ada contoh dari Mayan ya. Rata-rata data tunggal didapatkan dengan pembagian jumlah seluruh data dengan banyak data. Contoh soalnya dari hasil umur 10, dari hasil umur 10 mahasiswa diperoleh data 12, 19, 16, 19, 20, 18, 19, 18, 20, dan 19. Rata-rata dari umur mahasiswa tersebut adalah, kalau kita bisa lihat dari rumus ini ya, X sama dengan sigma X bagi N, di mana X itu rata-rata, sigma X adalah jumlah data, dan N adalah banyaknya data. Dalam hal jumlah data lebih banyak, maka dapat dilakukan dengan menyusun data ke dalam sebuah tabel terlebih dahulu ya. Contoh soal tabel nilai statistika mahasiswa prodi rekayasa sipil. Contohnya seperti tabel tersebut. Ya, ada data ke 1, 2, 3, dan 4, dan 5, di mana nilai X-nya ada 4, 5, 6, 7, 8. Lalu frekuensinya atau FI ada 5, 7, 15, 7, dan 6. Lalu FI dan X-nya 20, 3, 5, 9, 15, 8. Rata-rata hitung untuk data pada tabel di atas diperoleh dari jumlah perkalian frekuensi dengan nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk bermudahnya pada rumus berikut ya. X sigma N per I sama dengan 1 kali XI titik FI dibagi sigma NI sama dengan 1 FI atau sama dengan sigma 5 sama dengan 1 FI X1 atau dibagi sigma 5 1 sama dengan 1 FI sama dengan 2,2 bagi maklum sama dengan 6,05. Jadi rata-rata nilai statistiknya pada mahasiswa prodi X YZ sebesar 6,05. Selanjutnya kita hitung pemean dari rata-rata data berkelompok ya, atau data distribusi frekuensi. Apabila data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut ini ya. Tapi kita lebih mudah kita melihat yang ini aja ya. X sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI titik FI dibagi sigma NI sama dengan 1 FI, di mana FI frekuensi untuk nilai XI dan XI titik tengah interval ke I. Untuk menentukan rata-rata dari data distribusi frekuensi dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu di tengah dari tiap kelas interval. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan rumus rata-rata hitung. Ya, seperti kita lihat tabel di samping, terdapat kelas interval dari angka 50 sampai 90 ya. 4, 90. Ini frekuensinya sudah terhitung ada 9, 12, 10, 6, 1, dan 2. Lalu tabel berikutnya sudah sama ya. Selanjutnya rumus yang digunakan untuk pemean data kelompok, yaitu X sama dengan
sigma NI sama dengan 1 X1 X1 bagi sigma NI sama dengan 1 X1 seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi ya. Atau sigma sama dengan sigma 6 1 I ya 5I sama dengan 1 FI titik XI dibagi sigma 5 1 sama dengan 1 FI sama dengan bilangan 64 untuk pojok XI titik FI itu XI dikali FI dibagi 40 sama dengan 66,1. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah. Kalau sampai pada ini. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah dari keseluruhan harga pada suatu satuan data. Oleh karena itu terdapat 50% data yang berada di bawah atau sama dengan nilai tersebut, dan terdapat 50% lagi data yang berada di atas atau sama dengan data tersebut. Sifat-sifat dari penggunaan median adalah sebagai berikut. Nilai numerik, median tidak ditentukan secara ketat oleh bilangan-bilangan yang menyusunnya. Oleh karena itu, jika dalam rentetan bilangan ada yang berubah nilai numeriknya, median belum tentu berubah. Tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, dan nilai median adalah unik. Median boleh dihitung atau paling sebagai ukuran gejala pusat untuk variabel yang memenuhi skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal. Apabila dalam rentetan bilangan terdapat nilai ekstrim, disarankan untuk menggunakan median sebagai pengganti rata-rata itu. Contoh soalnya seperti ini, diketahui nilai 5 mahasiswa dengan angka 82, 93, 86, 92, dan 9. Tentukan median jika data tersebut berasal dari populasi. Soalnya adalah kita hitung dari yang paling kecil ya, 79, 82 sampai yang paling besar. Nilai tengahnya adalah MPN, data tersebut adalah nilai tengahnya ini ya, teman-teman, 86. Jadi nilai tengah meyan adalah 86. Untuk modus akan disampaikan oleh Pak Hadi. Oke, kalau kita bicara modus ini lebih dikenal sebagai nilai yang sering muncul ya teman-teman ya, atau data yang paling tinggi frekuensinya. Jadi tidak selalu mudah diperoleh jika diharapkan pada suatu harga yang frekuensi kemunculannya sama dengan yang lainnya. Nah, ini contoh soal modus ya. Sumbangan iuran sukarela kelompok pengajian kampus. Ya. Di sini ada yang nyumbang 15.000, 10.000, 9.000, ya kan? Ada yang 10.000, 5.000, banyak kan? Ada berapa nilai gitu. Nah, nilai modus ini kan yang paling banyak keluar gitu kan. Kira-kira nilainya yang paling banyak keluar itu berapa sih gitu kan? Kita kan bisa hitung satu persatu gitu kan. Cek 15.000 ada 1 kan, 10.000 ada 1, 2, 3, 5.000 ada 2 ya kan, dan 9.000 1. Berarti modusnya ada di atas 10.000. Kita lanjut ke ukuran letak. Ukuran letak data ini merupakan ukuran yang digunakan dalam statistika. Salah satu trik yang perlu diperhatikan ini adalah dalam penentuan ukuran letaknya. Ada dengan mengurutkan data yang terkecil hingga terbesar. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Beberapa ukuran letak data dibagi menjadi ada yang kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau kita bicara kuartil ini nilai pembatas yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil terbagi 3, itu kuartil pertama biasanya dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau dalam rentang 1 tahun itu kan biasanya ada Q1, Q2, Q3 gitu kan. Q1 ini mewakili seperempat bagian daripada nilai keseluruhannya. Nah, di sini rumusnya di sini ada. Di sini ada X min ya. X min ini adalah data kecil. Lalu ada Q1, kuartil pertama, itu membagi 25% data terendah dengan 70% data tinggi. Atau simpelnya begini, Q1 itu adalah seperempat dari data keseluruhan. Simpelnya seperti itu ya. Nah, lalu Q2, kuartil kedua sama dengan median. Membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Atau simpelnya Q2 itu adalah 50% terhadap nilai keseluruhan. Nah, Q3 itu membagi 75% data terendah dengan 20% data tinggi. Simpelnya Q3 adalah 3/4 daripada data keseluruhan. Nah, X max ini data besar ya. Bukan motor ya. Lanjut ke ukuran letak. Rumus kuartil data tunggal. Ini jika data ganjil ada 2 ya. Jadi kuartil untuk N plus 1 habis dibagi 4 dan kuartil N plus 1 yang tidak habis dibagi 4. Nah, rumusnya Q1 itu X dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk Q2 X dikali 2N, 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi ada perbedaan di sini. 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk yang Q3 ini juga 3 kali N plus 1 dibagi 4. Ini sebenarnya kalau mau dibuat rumus seperti ini, di sini ada angka 1 ya. Tapi kalau angka 1 kan enggak. Nah, kalau untuk yang tidak habis dibagi 4, Q1 ini X sama X dikali N min 1 dibagi 4 ditambah X dikali N plus 3 dibagi 4 dibagi 2. Untuk Q2 seperti ini lah ya. Bisa lihat rumusnya mungkin lebih dan nanti ada di contoh soal. Nah, untuk rumus kuartil data pada kelompok, di sini ada kita diminta untuk menentukan nilai Q3 pada data tersebut. Di sini ada kelas interval 54 sampai 59 sampai 84 sampai 90, di mana ini ada frekuensinya ya. Mungkin masih ingat kan ya?
Frekuensi ini 54 sampai 50 itu ada 9 gitu, ada 11 yang 60 sampai 12 dan seterusnya sampai 84 sampai 90 itu ada 2. Jumlahnya 40. Nah, rumus kuartil data berkelompok itu QI sama dengan BB plus P dikali seperempat N min FK dibagi FI, di mana QI ini adalah kelas kuartil ke I, itu maksudnya apa ya? Enggak. Nah, seperti ini nilai ini Q1, Q2, Q3 ini dimulkan dengan nilai I. Dan karena di sini pertanyaannya Q3 kan, berarti nilai I di sini QI ini adalah Q3, berarti kelas kuartil ketiga. Kalau di sini diminta Q2, berarti di sini 2. Nah, N ini banyaknya data. Terus untuk BB itu batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5. P-nya itu panjang kelas interval, FK frekuensi kumulatif sebelum QI. Untuk FI-nya, FI adalah frekuensi kelas kuartil ke QI, ke 1 ke I ya maksudnya. Nah, ini jawabnya begini. Kita diminta menentukan Q3 kan. Rumusnya QI, Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 plus 1 sama dengan 30,075. Sorry, ini artinya. Sedangkan nilainya Q3 ini adalah 65,5 ditambah 6 dikali ini seperempat 1/4 dikali 40 dikurangi 21 bagi 10 ketemu 58,9. Nah, setelah kuartil ada desil. Ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian ya, sama besar ya. Untuk pencarian desil ini selalu ada bagian dengan 10. Jadi ada jenisnya itu D1 sampai dengan D9. Langkah awalnya sama seperti kuartil, membagi nilai semuanya itu yang terbesar diurutkan dulu, lalu dibagi menjadi 10 bagian. Untuk rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Sekilas mungkin rumusnya hampir sama ya seperti kuartil itu ya. Dimana untuk DI nya ini kelas desil ke 10, N banyaknya data, dan I bilangan bulat antara 1 sama dengan 9. Nah, untuk rumus desil data kelompok nah, DI ini sama dengan TB ditambah P dikali sektor 10N dikurangi F besar dibagi F. Nah, di sini bisa kita lihat di mana untuk I ini adalah yang jumlah desil tadi ya, yang 1 sampai 9. Untuk DI nya desil ke sekian, TB nya tetap di bawah interval kelas, DI dikurangi 0,5. Untuk P nya ini panjang kelas interval ya, masih ingat ya, panjang kelas interval ya. Untuk N, summary dari F itu banyaknya data. Sementara F besarnya ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kelas desil yang ke I. Untuk F nya frekuensi pada kelas desil ke I. Dan untuk menentukan desil data tunggal ini ada contoh soal dari data 14, 12, 8, 6, 15, 10, 2, 9, 4, 3 kita diminta untuk menentukan desil kedua. Caranya data ini kita lakukan terlebih dahulu yang mulai dari terkecil hingga yang terbesar, sehingga banyaknya data itu ada berapa sih N berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nilainya itu 10. Untuk menentukan desil kedua, DI atau D2 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi N tadi kalau nggak salah ya. Coba nih, bagi 10 sorry. Jadi 10-nya ini cuma yang ini adalah banyaknya data ya. Yang 10 ini banyak data, yang 10 ini faktor untuk pembagian desil tadi. Sehingga ketemunya 2,2. Jadi D2 desil kedua maksudnya itu terletak antara data kedua dan ketiga. Data kedua dan ketiga itu seperti ini ya. 3 dan 4 ini kan data 1, data kedua dan data 3 ya kan? Nah, sudah diketahui ya untuk D2 atau desil kedua itu ada di antara data kedua dan ketiga. Nah, untuk menentukan nilai D2 sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Jadi D2 XK itu ada 3 ya kan? Ditambah 0,2 sebentar, 0,2 nya apa ya? Oke, dikali X2 plus 1 min X2. Nah, kalau nggak salah ini XD ini nilainya ya 0, ya, dari 0,2 nya. Ini kan 2,2 ya, ini 2,2. Berarti D ini 0,2. Sehingga desil kedua itu sama dengan 3 ditambah 0,2 dikali 3 plus 1 dikurangi 3 ketemu 3,2. Jadi di antara sini ya, desil kedua kan, ini 3,2. Oh, belum selesai. Iya, Pak. Udah. Nah, ini menentukan desil data kelompok ya. Kita diminta untuk menghitung nilai desil kelima dari data distribusi kelompok berikut. Di sini sudah ada interval, ada nilainya gitu. Ada N juga. Sehingga desil kelima itu terletak pada 5/10 dikali 40. 40 itu dari mana sebenarnya? Dari nilainya. 1, 2, 3, 4.
Oke, sebentar saya akan sebentar yang nilai 40 dari mana. Nanti bisa sebentar lagi. Sehingga untuk kelas ya, ini kan dari kamu yang 20 ya. Untuk kelas interval 36 sampai 40, sehingga dari 5 sebenarnya 35,5 ditambah 5 dikali 20 kurang 16 bagi 10 ketemu 37,5. Oke, sudah. Ini saya bukan makalahnya lagi kayaknya. Ya, plus 36 kurang 40. Oh, iya. Berarti 40 ini jumlah dari ini ya, 3 tambah 9 tambah 4 tambah 10 tambah 3 tambah 11 kan ini ya? Ya. Jadi 40 ini adalah jumlah dari F. Selanjutnya. Lanjut. Terakhir kita bahas tentang persentil. Di mana membagi data menjadi 100 bagian. Percentage ya, persentase atau presentasi. Bukan presentasi, tapi presentasi. Untuk mencari nilainya hampir sama dengan desil, kuartil dan sebagainya, cuma datanya dibagi 100. Sehingga di sini ada N per 100 data dari P1, P2 sampai P99. Persentil ke 99 maksudnya. Nah, rumusnya PI sama dengan I dikali N per 1 dibagi 100. Ini sama sih seperti yang di mana? Desil, ya kan? Nilainya sama apa? Rumusnya sama sih seperti yang di desil apa? Ya desil tadi ya. Kalau desil kan bagi 10, ya. Dan untuk persentil dibagi 100 gitu. Nah, untuk I-nya sendiri sama seperti tadi juga. I-nya ini adalah nilai persentil kesekian. Itu ada nilai dari 1 sampai 99. Ya silakan Bu. Ini nggak perlu saya ulang dari awal kan ya? Nah, sementara untuk N itu kan banyaknya data ya. Kita dulu data sini. PI ini adalah kelas di mana persentil ke I tersebut berada. Nah, di sini ada rumus persentil untuk data kelompok ya. P1 itu sama dengan TP ditambah P dikali 1/100 N dikurangi F dibagi frekuensi. Kalau nggak nilainya ini sebenarnya sama ya, kayak apa namanya? Kayak rumus desil ya. Sama cuma pembagi di 100 aja sih. Kalau untuk I, TP, N, P, frekuensi sama F juga. Oke, untuk menentukan persentil data tunggal, di sini kita diminta untuk menentukan persentil ke 30 dari data berikut ya. Di sini ada angka-angka 64645 659 710 710 6 ya. Sistem metodenya sama. Kita urutkan dulu data-data yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini sudah kita buatkan tabel 4, 4, 5, 6. Ini data ke 1, 2, 3, 4 sampai 14. Ini ada 14 data ya. Ini ada 14 data. Kita buatkan tabel seperti ini, urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, sebenarnya. Nah, letak P30 itu ada di mana sih? Persentil P30 dari mana? Rumusnya tadi 30 dikali 14 per 1 bagi 100 ya. Sama dengan 4,5 kali X 4,5 hingga P30 sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 min XK. Rumus ini saya buka makal ya kan. Jadi kalau mau tanya, nanti saya buka makal dulu. Hingga P30 itu ada di 5 ditambah 0,5 ya. Tambah 0,5 dikali 5 plus 1 dengan 5. Tentunya 5,5. P30 bagi 5,5. Ini di sini ya, di antara ini di P30 5,5. Nah, ini menentukan persentil data kelompok. Kita diminta loh hitung nilai P ke 25, persentil ke 25 dari data berdistribusi kelompok itu. Ini ada interval 21 sampai 25, yang representasi 3 sampai 46 ke 50. Nah, jawabannya adalah persentil ke 25 terletak pada 25 per 100 dikali 40. Ya, 40-nya itu jumlah dari ini ya, jumlah dari ya. 3 tambah 9 tambah 4 tambah 10 tambah 3 tambah 11. Persentil ke 25 itu adalah 25 bagi 100 dikali 40 dari sini. Ketemunya 10. Kelas interval 26 sampai 30. Berapa minggu aja di sini. Untuk P25 itu ada 25,5. Nah, 25,5 ini itu dari TP
ya kan? Apa nilai bawah, ya kan, nilai batas bawah dikurangi 0,5, 26 kurangi 0,5, kemudian 25,5 ditambah 5 dikali 10 kurangi 3 bagi 9. Ini harusnya nilai. Jadi nilai 9,4. Jadi udah terima kasih. Coba. Nah, kira-kira itu presentasi dari kami kelompok 1. Masih ada waktu 15 menit untuk pertanyaan dan tanggapan. Mungkin ketika cara. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan rentang dan jangkauan dari suatu dataset? Jadi maksud rentang ini kan ini di sini ada kelas interval ya. Kelas interval ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, ada 6 bagian. Ini ke kelas interval 54 sampai 59. Nah, untuk rentangnya itu dari ini itu ya. Ini nilai 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, itu rentang itu. Berarti ada 6 ya. Rentang itu 6. Bukan 59 dikurangi 54, karena sih ketemunya 5 gitu kan. Tapi kalau mau sebenarnya sih dari nilai 59 ini atau BA batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu aja. Untuk menghitungnya gitu. Ya. Kalau kita ngeliat, kadang kita suka lupa gitu ya. Ngitung tentang ini 59 langsung dikurangi 54 itu. Ini jangan lupa ditambahin 1. Karena 54-nya dihitung. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kalau misalkan mau kita buatkan rumus gitu kan, berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya. Kalau untuk jangkauan itu dari nilai terkecil sampai dengan terbesar 54 sampai 90. Itu jangkauan. Kalau begitu mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.